keluarga Ibrahim alaihissalam itu, Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kepada kita betapa pentingnya posisi keluarga dalam membangun sebuah peradaban yang besar, sebuah masyarakat yang bahagia dan sejahtera, tidak hanya di dunia ini, lebih-lebih di hari akhir nanti. Sebuah masyarakat tidak akan bisa menjadi bahagia dan sejahtera jika masyarakat itu gagal dalam membangun keluarga-keluarga kecil yang ada di dalamnya. Dan jika kita berbicara tentang keluarga, maka itu artinya juga akan berbicara tentang salah satu unsur terpenting dalam keluarga kita, yakni anak-anak kita semua. Dalam kisah keluarga Ibrahim alaihissalam, sang anak itu diperankan oleh sosok Ismail alaihissalam. Inilah sosok anak teladan sepanjang zaman yang kemudian diangkat menjadi seorang nabi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang luar biasanya adalah melalui keturunan Ismail alaihissalam inilah kemudian lahir sosok nabi dan rasul paling mulia sepanjang sejarah manusia, bahkan alam semesta, yakni baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita hampir semua dari kita mengikuti bagaimana anak-anak remaja kita yang bergabung dalam geng-geng motor mulai berani melakukan tindakan-tindakan anarkis yang tidak pernah diduga sebelumnya. Kita semua juga nyaris menyaksikan setiap hari di sudut-sudut jalan raya bagaimana anak-anak kita dieksploitasi dan diperalat menjadi anak-anak jalanan, mengemis dan meminta-minta sambil mengisap lem dari balik bajunya yang lusuh dan kotor. Saya kira kita juga tahu hasil-hasil survei mutaakhir yang menunjukkan bagaimana jumlah ABG yang hamil di luar nikah terus meningkat dalam jumlah yang sangat memprihatinkan. Narkoba, tawuran, bahkan penyimpangan pergaulan, cinta sesama jenis LGBT, dan itu semua barulah segelintir masalah dan problematika anak-anak kita masa kini. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Harus kita akui dengan jujur bahwa salah satu penyebab utama terjadinya ini semua adalah orang tua itu sendiri. Tidak sedikit orang tua yang terjebak dalam dua sikap ekstrim yang saling bertolak belakang. Sikap yang memanjakan terlalu berlebihan dan sikap pengabaian yang menelantarkan anak-anak kita semua. Ada orang tua yang menganggap bahwa kasih sayang kepada anak harus ditunjukkan dengan pemberian dan pemenuhan segala keinginan anak-anaknya. Bahkan ada juga orang tua yang memanjakan anak dengan segala fasilitas untuk mengangkat gengsinya sendiri sebagai orang tua. Pada sisi yang lain, tidak sedikit orang tua yang tidak peduli dengan anak-anaknya atau menunjukkan kepedulian dengan melakukan kekerasan demi kekerasan kepada anak-anaknya. Karena itulah hadirin jamaah sidang sholat Idul Adha yang dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di hari yang penuh berkah ini, marilah kita berhenti sejenak, membuka hati kita untuk sejenak belajar dari ayanda para nabi dan rasul, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, belajar tentang betapa pentingnya nilai keluarga kita, tentang betapa pentingnya nilai seorang anak bagi orang tuanya di dunia ini, lebih-lebih di hari akhir nanti. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pelajaran pertama dari kisah Ibrahim alaihissalam adalah bahwa untuk mendapatkan anak yang soleh dan soleha, maka orang tua terlebih dahulu berusaha menjadi orang tua yang soleh dan soleha.
Karena siap menjadi orang tua artinya siap menjadi teladan untuk keluarga, bukan sekadar memberikan makan, mencukupi kebutuhan anak-anak kita. Keberhasilan Ibrahim alaihissalam mendapatkan karunia anak soleh seperti Ismail alaihissalam karena beliau sendiri berhasil mendidik dan membentuk dirinya menjadi seorang hamba yang soleh. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan menyampaikan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada untuk kalian teladan yang baik dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Pujian Allah Subhanahu wa taala untuk Ibrahim alaihissalam ini tentu saja didapatinya setelah ia berusaha menjadi sosok pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sekarang untuk kita semua adalah, siapakah di antara kita yang sejak awal menjadi orang tua sudah berusaha untuk belajar dan berusaha menjadi orang tua yang soleh dan soleha? Apakah kesibukan kita mensolehkan pribadi kita ini sudah menyamai kesibukan kita mengurus rezeki dan urusan dunia yang lainnya? Profesor Dr. Abdul Karim Bakir, seorang pakar pembinaan anak dan keluarga, menegaskan tarbiyah dan pembinaan keluarga yang kita capai itu adalah gambaran tentang bagaimana pembinaan pribadi kita sebagai orang tua. Ma'asyiral kaum muslimin yang dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.